sih banyak. Yuk. Yang jelas anak tidak paham karena kita kan tidak dijelasin Secara langsung. Jadi dia ada tentang pelajaran tuh anak-anak tidak boleh nyambung. Terus bagaimana tanggapan Ibu terhadap proses belajar yang dilakukan saat ini? Nah, proses belajar yang dilakukan saat ini karena Kurang efektif. Efektif lah yang jelas kan. Biasanya kan kita temunya tatap muka. Kalinya kita cuma melakukan melalui online daring kan. Nah itu pun belum tentu anak itu standby dengan HP dengan apa, kadang kan orang tuanya kerja dulu, jadi tugasnya banyak belum diselesaikan dengan tepat waktu. Bila perlu kadang kan sore ke malam, ada juga yang nggak ngumpul gitu mah. Apakah ada media atau aplikasi yang digunakan saat pembelajaran? Kalau ini biasanya WA kan, WhatsApp ya, atau mau dijelaskan juga lewat WhatsApp kan, dikirim ke grupnya kan, setiap kelas kan punya grup masing-masing. Peranan teknologi di sini membantu tidak dalam belajar. ya tapi tidak Puas gitu, tidak ada terlalu efektif. karena kita tatap langsung tadi minta video yang langsung ngadapin apa orang tuanya kan tadi yang ngerjain tadi kita siapa kan kita tidak tahu Peranan Ibu dalam mengatasi kendala ini bagaimana? anaknya. cara kita mengatasi. Kalau Ibu kan itu ada yang itu apa, anak muridnya datang gitu. Kalau materinya agak sulit kan, biasanya kalau kelas tinggi datang ke sekolahan dijelasin sama ibu-ibunya. Itu dilakukan secara sip-sipan gitu. Iya. Ya, tidak semuanya juga, paling Beberapa yang dia tidak ngerti, nah dia ke sekolah. sekolah Ya. tapi mematuhi protokol kesehatan tadi. Ini paling kayak gitu deh. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya sudah ya. Ya, tidak aja salah Menanya sedikit apa saja kendala Ibu dalam mendampingi anak pada proses pembelajaran daring di COVID ini? Sebenarnya sih kalau kita pikir kan enaknya tuh sekolah, cuma lantaran ada virus corona kayak gini mau nggak mau lah demi untuk kesehatan anak kan kita belajarnya di rumah. Kendalanya tuh anak nih kebiasaan sekolah tuh kan biasa bangun pagi. Nah, jadi kalau siang kalau nggak sekolah seperti ini nih susah nggak dibangun paginya. Kalau dalam proses pembelajarannya ini apakah efektif dengan media-media yang dipakai atau mudah dimengerti anak atau gimana? Kalau seperti ini nih anaknya kan mau nggak mau kita mengikuti anjuran pemerintah kan harus memakai HP apa tuh namanya Lewat aplikasi lewat aplikasi ya. Jadi ya nggak mau lah gurunya ngasih tugas, jadi kita dampingin anak tuh cara menyelesaikan kerjaan tuh kan. Bisa Ibu sendiri bisa mendampingi semua materinya tuh dengan baik atau masih ada beberapa yang kurang paham jadi agak Kadang ada juga lah memang yang kita kurang mengerti kan. Cuma gurunya kan mengasihkan contoh gitu kan gimana cara-caranya ini kan. Makanya dari lewat itulah kita tahu, kita tunjukkan kepada anak. Cuma susahnya tuh anak kadang gimana lah kurang ngerti juga kan. Kalau misalnya kalau suruh mengajarkan langsung gitu kan, cuma kita tunjukkan caranya gimana gini, jadi anak bisa ngerti. Iya Bu, makasih. Dari anak Arya, Sini nak, sini. sekolah apa di rumah? Anak sekolah apa di rumah nak? Anak sekolah. Anak sekolah. Ya lebih paham enggak diajarin? Iya diajarinnya dibandingkan sama anak kan. Kalau diajarin sama orang tua di rumah kan biasanya kan antaran sering sehari-harinya bertemu sama orang tua kan, jadi agak susah. Lebih enak sama gurunya, dia agak takut gitu, jadi lebih paham ngertinya dibandingkan sama orang tuanya sendiri. Ya, Bu, terima kasih ya, ya. sama-sama. Ibu mau nanya mengenai bagaimana pendapat Ibu pembelajaran seperti ini di masa COVID ini, apakah baik untuk anaknya, efektif atau tidak? Sangat nggak efektif Mbak, sangat nggak efektif Mbak, lebih enak di sekolah sih. Soalnya kalau pembelajaran di rumah itu memang kalau orang tua itu sangat kurang sekali pembelajaran di rumah. Lebih enak di sekolah sama gurunya langsung. Kalau di rumah itu sangat terbatas.
maklum kadang kan orang tua tuh di rumah kan repot juga kan, banyak gawe juga. Jadi kalau untuk pembelajaran di rumah sangat kurang sekali, sangat nggak efektif, enak di sekolah kalau saya rasa. Terus Kendala-kendalanya Bu seperti apa aja? kalau kendala di mana? Kendala dalam mengatasi pembelajaran Di rumah gitu ya. pembelajaran anaknya. Kalau di rumah tuh kendalanya HP. HP-nya tuh cuma ada satu. Nah, jadi kendalanya di situ Mbak. Jadi kalau mau ngasih pembelajaran untuk anak, misalnya anak 3 itu sangat payah, soalnya cuma satu HP ya. Jadi harus bergantian kayak gitu. Nah itu. Kalau peranan ibu untuk mendampingi anaknya ini seperti apa dalam pembelajaran? Nah, kalau peranan saya itu kalau misalnya masa pandemi kayak gini ya harus bener-bener ini ya, mana apalagi sekarang tuh pembelajarannya online, jadi ya harus lebih ini lagi, lebih dekat lagi sama anak. Kalau nggak gitu anak nggak mengerti Mbak. Berarti pembelajaran seperti ini sulit dimengerti anak. Ya sulit sekali. Orang tua sendiri juga banyak nggak tahu. Iya banyak itu, banyak yang nggak tahu juga pembelajaran sekarang kan, apalagi tahu-tahu sekarang udah ujian kayak gini kan ya sangat sulit sekali Mbak. Iya. Raya enak sekolah kok enak di rumah belajarnya? Di sekolah. Kenapa di sekolah? Iya guru. Ya. Lebih ngerti belajar. Jadi ya kadang kalau sama orang tua itu kan anak malah banyak ngerti malah Mbak. Kadang kan orang tua repot juga kayak gitu. Kalau di sekolah kalau sama gurunya anak juga lebih nurut. Lebih mengerti kalau sama gurunya itu, lebih nurut soalnya dia kalau di sekolah itu. Jadi kendala teknologi ini Bu ya. Iya, kendalanya teknologi juga, HP juga. Kalau satu rumah ini cuma punya HP satu sangat susah Mbak. Harus bergantian, apalagi kalau yang misalkan yang besar, yang SMA itu ada ujian harus bergantian kayak gitu, kendalanya gitu. Makasih Bu ya. Iya. Ibu mau ganggu sedikit waktunya. Kalau boleh mewawancarai, menurut Ibu pembelajaran daring seperti ini apakah efektif untuk anaknya belajar di Yo efektif gak efektifnya yo beda lah ya. Kalau belajar di sekolah dengan di rumah, kalau di sekolah tuh kayak dengan guru, kalau di rumah dengan guru kurang lah yo pemahaman anaknya kayak gitu dengan belajar kayak gini. Kendalanya itu ya di HP, kendalanya kalau nggak ada kuota gitu kurang. peranan Ibu dalam mendampinginya seperti apa dalam pembelajaran? Bisa sih dikerjainnya gitu. Kalau yang kita ajarin terimonya, kendalanya kadang anak tuh susah nangkap, beda dengan pelajaran dari gurunya langsung. Namanya anak dengan maknya ya beda lah. Suka apa ada yang bantahnya lah dikit, kalau dengan guru mungkin dia agak dulu iya bu iya gitu, dengan mamanya tahu dewek lah dah. Susah ngajarinnya kayak gitu. Nah kurang efektif lah kayak gitu. Lebih enak di sekolah. Iya lebih enak di sekolah lah kayak gitu. Ini kayaknya banyak peranan bundanya, ibunya lah kayak gitu kalau di rumah. Kalau dalam kendala materi sendiri banyak yang kadang orang tuanya kurang mengerti dengan pembelajaran yang sekarang ini. Kalau kurang mengerti, kami kayaknya komunikasinya dengan guru langsung lah, kami yang WA, Bu maksud pertanyaan ini apa sih? Kalau yang kurang tahu ya Google lah lagi, kenanya di HP lah lagi ya sekarang. Kalau itu Fadil enak sekolah apa enak di rumah? Apa enak sekolah? Enak kawan ya. Lebih enak belajar di sekolah, lebih ngerti dijelasin gitu ya. Itu saja Bu ya, makasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf Bu, sedikit mengganggu ingin mewawancarai mengenai proses pembelajaran daring pada masa Covid ini. Menurut Ibu apa saja kendala saat Ibu mendampingi anaknya dalam pembelajaran? Paling susah untuk menjelaskan cara-cara untuk mengerjakan soal tuh lah yang agak susah. Terus kendalanya gitu kadang kuotanya habis, paling itulah kayak gitu. Peranan Ibu sendiri dalam mengatasi kayak kendalanya itu gimana? Paling cari di Google lah gitu jawabannya gitu, karena kan kita dewe nggak tahu jawabannya. Kalau dalam penggunaan aplikasi sendiri di sekolah palingan menggunakan aplikasi WhatsApp ya Bu ya? Iya pakai WhatsApp. Nah itu sendiri apakah ada kendalanya dalam menggunakan aplikasi ini dalam proses pembelajarannya? Kalau kendalanya sih tidak ada, asal lancar deh sinyalnya. Cuman itulah paling kalau untuk mendownload
soal kadang kan harus kalau nengok soal di HP itu kasihan mata anaknya. Nah, cuman itulah kendalanya tuh. Menurut Ibu menggunakan aplikasi WhatsApp ini sangat efektif tidak digunakan saat masa pandemi ini? Kalau untuk sekarang karena keadaannya memang kayak gini efektif, cuman kalau lebih bagusnya sih masuk sekolah langsung tatap muka dengan guru. Kalau anak sendiri lebih milih masuk sekolah ya Bu daripada di rumah? Kalau awalnya sih senang di rumah baik belajarnya, cuman sekarang nih kayaknya bosan kali. Sekarang sudah pengen sekolah, sudah pengen mau sekolah baik. Baik Bu, itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas sedikit mengganggu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fatimah. Anaknya Ajar. mau sedikit bertanya mengenai pembelajaran daring atau online di masa COVID ini. Menurut Ibu kendala dalam mendampingi anaknya dalam belajar itu seperti apa? Ya agak susah lah, kayak mana ya, tidak ada nyambungnya gitu nah. Nah, kalau dalam peranan Ibu dalam mengatasi anak kendalanya itu gimana? Agak ribet juga lah ngajarinnya tuh. Penggunaan aplikasinya seperti WhatsApp ya Bu ya? Ya, Itu kendalanya menggunakan aplikasi itu gimana Bu? ya kotanya juga kan. Jaringan ada gangguan atau gimana? Saya sering juga gangguan, apalagi sering nggak ada sinyal, kayak banyak lah kendalanya. Berarti pembelajaran seperti ini kurang efektif atau efektif menurut Ibu? Kurang lah. Dari anaknya sendiri lebih suka di sekolah ya Bu ya daripada? Ya, ada sudah mulai bosan di rumah. Ada itu kangen sama kawan-kawan katanya. Lebih itu dijelasin atau tidak Bu dalam pembelajaran seperti ini? Dijelasin. Cuman dia kurang nyambung lah kan di WA. Lebih banyak langsung dikasih tugas gitu aja ya, nggak dijelasin. Enggak, maknya lah yang penting. Ya Bu, makasih Bu ya. Iya, Sudah nggak apa-apa. Maaf mengganggu sedikit waktunya Bu. Dengan Ibu siapa? Anaknya siapa namanya? Rangga. Kelas berapa Rangga? Kelas 6. Sedikit ingin bertanya mengenai pembelajaran daring saat COVID ini, menurut Ibu efektif tidak? Tidak. Terus kendala-kendala saat mendampingi anaknya ini seperti apa? Banyak yang nggak tahu lah, namanya ibu rumah tangga, wawasannya nggak sebanyak ibu gurunya. Terus kalau dalam penggunaan aplikasi sendiri, aplikasi WhatsApp ya Bu yang digunakan, itu apakah dalam penggunaannya itu ada kendala atau bagaimana? Banyaklah kendalanya, kayak saya kan sudah berumur istilahnya, sudah tua, jadi kurang mengerti. Dalam jaringan atau apa gitu juga? Anak aku lebih tahu daripada orang tua. Jadi ya, dalam pembelajarannya sudah beda ya Bu, dari dulu. Ya, orang dari dulu sampai sekarang kan lain. Jadi anak-anak cuma buka Google, lah bisanya. Kita orang tua cuma bantu support. Kalau dalam anaknya sendiri lebih enak sekolah atau di rumah? Kenapa sekolah? Banyak kawan-kawan. Jadi dijelasin gitu sama gurunya. Kalau di rumah kebanyakan langsung dikasih tugas gitu aja. Jadi makasih Mbak ya telah mengganggu waktunya. Maaf Bu, sedikit mengganggu dengan Ibu siapa? Anaknya siapa namanya? Lisa kelas berapa? Kelas 2. Mengenai pembelajaran online ini menurut Ibu bagaimana, ada kendalanya itu di saat mendampingi anaknya itu gimana? Agak pusing ya. Kendalanya pulsa. Kalau dalam materi sendiri itu dijelasin atau enggak sama gurunya? Kadang dikasih penjelasan, tapi kadang anaknya bayang atau agak kan banyak main ya. Kalau dalam penggunaan aplikasi itu penunjang pembelajaran itu seperti mana gurunya? Lewat WA, tapi itu kok tidak keluar ya, katanya ada kuota apa tuh belum keluar. Belum ada Iya, bantuan. jadi masih kuota pribadi. Kendalanya dalam kuota gitu ya. Listrik atau sinyal kayak gitu. Kadang kalau kita misalnya pakai kartu apa kan, kalau misalnya hujan apa Susah kurang. apalagi dalam kayak ujian gitu. Kalau dalam pembelajaran ini menurut Ibu efektif atau tidak bagi anaknya? Kayaknya enggak lah, banyak mainnya.
Jadi kayak istilahnya nggak takut sama orang tuanya. Kalau anaknya sendiri lebih suka belajar di rumah atau belajar di sekolah? Enak di rumah apa di sekolah? Di sekolah, ngapain di sekolah? Kalau di sekolah ketemu apa? Cuma teman, lebih bisa nyantek. Kalau di rumah nggak bisa nyantek ya. Iya, pokoknya kayak macan kalau di rumah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Bu sedikit mengganggu dengan Ibu siapa? Anaknya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Menurut Ibu pembelajaran online di masa pandemi ini efektif atau tidak bagi anaknya? Efektif maksudnya? Maksudnya itu efektif dilakukan saat namanya Iya. daring gini saat Iya, efektif lah. kendala-kendala Ibu dalam mendampingi anaknya belajar seperti ini. Ya dalam pelajaran itu ya kita harus dua arah juga sih. Jadi apa ya, kendalanya yang memang susah juga nyari jawabannya itu tanpa langsung tatap muka kan. Anaknya jadi kurang ngerti. Iya. Gitu ya. Dalam penggunaan aplikasi sendiri ini sangat berpengaruh tidak Bu, dalam pembelajaran anaknya? Aplikasi yang digunakan seperti WhatsApp biasanya. Iya ya aja. Grup dari sekolah. Itu gurunya gimana Bu? Apa jelasin dulu atau gimana? Ya kadang ngejelasin, kadang langsung masuk soal. Nah, menurut Ibu kalau dilakukan dalam aplikasi ini cuma hanya ngasih tugas gitu aja, itu menurut Ibu gimana? Baik untuk anak atau tidak? Kurang baik lah. Soalnya kita yang capek itu ngasih ke anak, jangan dulu hanya tugas saja ngasih. Bukan gurunya kan kadang nggak mau tahu, pokoknya kumpulan tugasnya gitu kan. Kalau dari anaknya sendiri itu lebih milih di sekolah atau di rumah? Ya harusnya mah di sekolah. Lebih banyak Lebih ya bisa kan yang apa namanya yang dikasih gurunya pelajarannya, dia kan tahu kan beda kalau sama orang tua. iya. Jadi kalau dari orang tua tidak ada rasa Ya kayaknya segan atau kurang tanggung takut jawab gitu. gitu. Terima kasih Bu atas waktunya.